Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang cara pemberian obat. Nah, sebelumnya kalian telah merangkum materi ini, tapi kita belum bahas, jadi kita bahas dulu dan kalian simak video ini baik-baik ya. Nah, kita lanjut ke definisi obat. Obat adalah semua zat baik kimiawi, hewani, maupun nabati yang dalam dosis layak dapat menyembuhkan, meringankan, atau mencegah penyakit berupa gejala-gejalanya. Jadi, obat ini dikatakan obat ketika dosisnya itu tepat mencapai efek terapi, gak kurang dari dosis minimum, gak melebihi dosis maksimum. Karena gini, ketika obat dosisnya itu kurang dari dosis minimum, maka obat ini gak akan memberikan efek terapi ya, karena kurang dari rentang. Nah, sebaliknya, ketika obat ini dosisnya melebihi dosis maksimum, nantinya akan menyebabkan overdosis ya, kebanyakan. Jadi obat ini dikatakan obat ketika dosisnya itu tepat, berada dalam rentang dosis minimum dan dosis maksimum, seperti itu. Selanjutnya, perkembangan sejarah obat itu silahkan kalian baca sendiri ya. Nah, selanjutnya ke penggolongan obat. Secara terapeutis, obat dibagi dalam 3 golongan besar. Ada apa aja? Ada obat farmakodinamik, ada obat farmakoterapik, dan obat diagnostik. Apa nih perbedaannya dari ketiga golongan ini? Kalau obat farmakodinamik ini bekerja terhadap tuan rumah dengan jalan mempercepat atau memperlambat proses fisiologi atau fungsi biokimia. Jadi maksudnya gini, kalau obat farmakodinamik ini secara langsung dia mempengaruhi organ kita yang sedang sakit. Nah, fisiologi apa kemarin? Fisiologi ini bagaimana cara si organ-organ itu melakukan fungsinya. Ketika kita sakit, otomatis organ-organ tubuh kita itu fungsinya gak berjalan dengan baik. Ya, gak berjalan dengan baik. Nah, ketika organ kita ini sedang tidak berfungsi dengan baik, maka si obat-obat farmakodinamik ini dapat mempengaruhi organ tersebut untuk kembali normal. Contohnya kayak gini. Misalkan kita sakit gigi kan otomatis organ-organ kita itu sakit, organ di sekitar gigi kita itu sakit. Nah, ketika kita minum obat anti nyeri, ya otomatis nanti akan sembuh ya, organnya akan sembuh. Seperti itu. Berbeda dengan obat kemoterapik. Kalau obat kemoterapik ini obat yang membunuh parasit dan kuman di dalam tubuh tuan rumah. Jadi obat kemoterapik ini yang langsung mempengaruhi penyebab penyakitnya. Jadi membunuh si penyebab penyakit di dalam tubuh kita ini. Kalau tadi obat farmakodinamik langsung mempengaruhi pada organ yang sakit, kalau obat kemoterapik ini mempengaruhi penyebab penyakitnya kayak kuman, bakteri. Nah, misalnya contohnya diare. Kan kita diare disebabkan oleh bakteri ya. Jadi obat-obatan antibiotik itu langsung membunuh si bakterinya, enggak ke organ kayak gitu. Sekarang obat diagnostik. Kalau obat diagnostik ini obat pembantu untuk melakukan diagnosa, yang melakukan diagnosa gitu ya. Contohnya apa ya? Contohnya barium sulfat. Barium sulfat ini berfungsi untuk ini mendiagnosa penyakit-penyakit di area pencernaan. Jadi dengan bantuan barium sulfat, otomatis si penyakit itu bakal ketahuan gitu. Penyakit apa untuk mendiagnosa, itu perbedaannya ya. Selanjutnya ke penggolongan obat. Nah, ini berdasarkan undang-undang.
ada obat narkotik, apalagi obat keras, obat bebas terbatas, dan obat bebas. Nah, penggolongan obat ini dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan dalam distribusinya. Kenapa? Karena kan di sini berdasarkan penggolongannya aja udah beda-beda gitu ya. Ada yang nggak aman gitu, seperti obat narkotik dan psikotropik. Nah, yang pertama, obat narkotik. Obat narkotik ini diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan. Ya, digunakan untuk pengobatan ketika udah kepepet, nggak ada lagi jalan, nggak ada lagi obat, nggak ada lagi alternatif untuk pengobatan, sehingga digunakanlah obat narkotik ini. Kemudian digunakan juga sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. Kenapa digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan? Karena kan kita sendiri tahu bahwa obat-obatan narkotik ini berbahaya ya, menimbulkan ketergantungan, sehingga kita perlu mengetahui efek-efek dari obat narkotik ini supaya tidak disalahgunakan. Dan untuk memperoleh obat narkotik ini, kita harus menggunakan resep dokter, dan apotek juga wajib melaporkannya. Apa aja nih contoh dari obat-obat narkotik? Coba sebutkan yang tahu. Nah, kemudian ada obat keras. Kalau obat keras ini apa? Obat keras ini juga sama, harus menggunakan resep dokter ya. Harus menggunakan resep dokter. Biasanya seharusnya kalau beli secara sembarangan itu nggak boleh ya. Tapi ada juga obat keras yang boleh dijual secara bebas gitu. Boleh tidak menggunakan resep dokter. Apa disebutnya itu? Disebutnya obat wajib apotek atau OWA. OWA ini merupakan obat keras yang bisa dibeli tanpa resep dokter, tapi ada batasannya. Jadi enggak sesuai dengan keinginan kita. Jadi ada batasannya. Misalkan contohnya omeprazol. Omeprazol ini kan obat lambung, tapi dia itu termasuk obat keras dan juga obat OWA. Nah, omeprazol ini bisa dibeli tanpa resep dokter, tapi tidak melebihi 7 tablet. Jadi ada batasannya gitu ya. Pokoknya kalau misalkan ada lagi contohnya pil KB, misalkan itu nggak boleh lebih dari 1 siklus. Nah, banyak lagi contohnya, ada daftar obat OWA, ada daftarnya. Kemudian obat bebas. Obat bebas ini obat yang dijual secara bebas dan tidak membahayakan si pemakai. Ya, ini mah bisa kita beli di warung, di apotek. Bebas, ini mah nggak berbahaya gitu. Banyaklah contohnya, antacid, kemudian paracetamol. Ya, kalian cari lebih lengkapnya lagi. Kemudian ini ada obat bebas terbatas. Nah, kalau obat bebas terbatas ini obat bebas yang mengandung obat keras. Nah, jadi di dalamnya itu terdapat peringatan P1 sampai P6 gitu ya. Tapi bisa juga dibeli tanpa resep dokter kalau ini. Nah, sekarang farmakope dan nama-nama obat. Kalian pasti udah tahu lah farmakope mah apa ya, pernah lihat, pernah pakai juga. Farmakope ini merupakan buku resmi yang ditetapkan hukum dan memuat standarisasi obat-obatan penting serta persyaratan akan identitas, kadar kemurnian, dan lain-lain. Jadi farmakope ini merupakan buku panduannya farmasi gitu. Ketika kita mau bikin obat, ketika kita apalah itu tentang obat, kita lihat di buku panduan ini, farmakope ya. Nah, Indonesia sekarang mempunyai farmakope ini sampai edisi 5 ya. Edisi 1, edisi 2, edisi 3. Nah, kalau sekarang yang terbaru itu edisi 5, keluarnya tahun 2014. Nah, selain farmakope juga
ada buku-buku lain yang digunakan sebagai panduan, yaitu Formularium Indonesia, Formularium Nasional. Kemudian kalau untuk herbal mah ada Permakope Herbal, banyaklah pokoknya. Kalian bisa searching lebih banyak lagi. Nah, kemudian ada jenis-jenis obat. Pertama, ada obat paten dan obat generik. Obat paten ini merupakan obat dengan nama yang merupakan milik produsen yang bersangkutan. Kalau obat generik, obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam Permakopi Indonesia dengan namanya itu, nama zat khasiat yang dikandungnya. Apa nih perbedaan keduanya nih? Perbedaannya kalau obat paten kan merek dagangnya itu ditentukan oleh perusahaannya sendiri gitu ya. Karena apa? Karena gini, misal contohnya perusahaan X, misalkan perusahaan si X ini telah mengembangkan dan meneliti sebuah formula tentang formula paracetamol. Nah, diuji, dikembangkan, kemudian mereka berhasil. Nah, kemudian mereka itu memiliki hak paten atas formula yang telah mereka kembangkan itu, memiliki hak paten selama 20 tahun. Nah, gak boleh ada perusahaan yang menyamai formula tersebut, hanya pemilik perusahaan itu selama waktu patennya itu belum habis ya. Nah, setelah habis masa patennya, kemudian si formula tersebut bisa secara bebas gitu sama perusahaan siapa aja secara bebas, tapi dengan syarat ini di obat generik, dengan syarat nama dagangnya itu diberi nama dengan nama resmi yang telah ditetapkan dalam Permakope gitu ya. Itu bedanya. Kedua bedanya harga. Biasanya orang-orang bilang bahwa obat paten itu lebih bagus daripada obat generik karena harganya lebih mahal gitu, asumsinya kayak gitu. Cuma padahal enggak ya, khasiatnya sama loh, khasiatnya tetap sama karena zat berkhasiatnya juga kan sama. Cuma yang membedakan di sini karena dalam obat paten tadi itu kan dilakukan pengembangan dan penelitian tentang formulanya, sehingga dalam obat paten ini memerlukan biaya untuk pengembangan, untuk penelitian, untuk iklan gitu kan, sehingga obatnya itu lebih mahal dibandingkan dengan obat generik. Kalau obat generik ini kan formulanya udah diteliti nih sama si perusahaan yang dulu sebelum dipatenkan, sehingga obat generik ini harganya itu lebih murah karena tidak ada biaya pengembangan dan penelitian, iklan kayak gitu ya. Itu bedanya, padahal efektivitasnya mah sama-sama aja karena zat yang dikandungnya juga sama kayak gitu. Kemudian ada obat tradisional. Obat tradisional ini jelas ya, obat yang berasal dari tumbuhan, hewan maupun mineral dari alam gitu. Kalau obat esensial ini paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan yang tercantum dalam daftar obat esensial. DOEN ya, daftar obat esensial. Apa contohnya yang sering digunakan? Paracetamol ya, antasida, duin, ada gini. Udah segitu aja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.